Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wa ahmad. Insyaallah هذا اليوم سأبلغكم فائدة من الكتاب الفقه الميسر من صفحة 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. Bab yang kedua tentang bejana atau wadah, dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-aniyah hiya al-aw'iyah التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من الغيره. Bejana adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya, sama meskipun itu terbuat dari besi ataupun dari selain besi. Al-aslu fiha al-ibahah liqoulihi ta'ala walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan asal dari hukum bejana ini adalah mubah. Dan seperti dalam firman Allah Ta'ala, Dialah yang menciptakan bagi kalian itu apa yang ada dalam bumi seluruhnya. Dari surah Al-Baqarah ayat 29. Al-mas'alatul ula. Isti'malu aniyah adz-dzahab wal fiddah wa ghairihima fi taharah. Permasalahan yang pertama, penggunaan wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak dan yang lainnya untuk digunakan bertaharah. Yajuzu isti'mal jami'i awani fil akli wa syarbi wa sa'ir isti'mali idza kanat taharatun mubahah walau kanat saminatan. Diperbolehkan untuk menggunakan seluruh bejana atau wadah untuk digunakan untuk makan atau minum atau perbuatan yang lain. Dan jika digunakan untuk bertaharah itu mubah, meskipun bejana itu mahal atau berharga. Libaqaiha 'ala al-asli wa huwa ibahah. Tetap aslinya bejana itu hukumnya mubah. Ma'ada aniyat al-dhahab wal fiddah, kecuali wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Innahu yahrumul aklu wa syarbu fihi ma khassatun duna sa'ir al-istimali. Maka diharamkan untuk makan dan minum di dalam dua bejana itu, yaitu bejana perak dan juga bejana emas secara terkhusus, selain untuk menggunakannya untuk melakukan sesuatu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la taqulu fi sahafiha fa innahu lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian itu minum dari wadah emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dari tempat-tempatnya, maka sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu kenikmatan di dunia dan bagi kalian itu kenikmatan di akhirat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan dan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang-orang yang meminum dari wadah perak sesungguhnya mengalirlah di dalam perutnya itu api neraka. Bahadza nassun ala tahrimil akli wa syarbi duna sa'ir istimali, kadalla ala jawazi istimaliha fi taharati. Maka ini adalah nas yang tepat untuk mengharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas atau perak, selain untuk menggunakannya untuk berbuat sesuatu. Maka yang menunjukkan atas bolehnya menggunakan bejana emas atau perak untuk bertaharah. Wa nahyu 'amun yatanawalu al-ina khalisun. Dan larangan yang umum yang didapati, dan larangan yang umum yang didapati untuk pada wadah yang terkhusus pula. Yang murni al-mumawwah bidzahabi aw al-fiddah aw alladhi fihi syai'un min dzahabi wal fiddah, atau yang dilapisi atau disepuh dengan emas atau perak, atau pula yang terkandung di dalamnya itu sesuatu dari emas ataupun perak. Dari di sini syekh terpilih yang dipilih dari Mekah untuk membuat kitab fikih muyassar ini menjelaskan bab yang kedua dari taharah, yaitu bertaharah menggunakan air dari wadah emas ataupun perak dalam permasalahan yang pertama, yaitu di sini Nabi Muhammad SAW itu telah bersabda bahwa saya tidak boleh
atau memberikan larangan untuk tidak minum ataupun makan dari wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Maka di sini juga Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya orang yang minum dari wadah emas atau perak itu akan mengalir di dalam perutnya itu api neraka. Maka dari sini para ulama itu memberi kesimpulan bahwasanya ini adalah nas yang sangat tepat untuk mengharamkan makan dan minum dari wadah emas ataupun perak, tapi menghalalkan atau membolehkan melakukan taharah dari air yang di dalam wadah-wadah itu. Dan dilarang di sini itu entah wadah itu murni emas atau murni perak atau dilapisi ataupun ada sesuatu yang terkandung di dalamnya itu dari emas atau perak. Itu semua tidak diperbolehkan. Tetapi selain itu diperbolehkan untuk menyimpan apapun, untuk makan, untuk minum, untuk bertaharah, itu tidak apa-apa. Meskipun wadah atau bejana itu memiliki harga yang mahal. Tapi jika itu adalah emas atau perak, diperbolehkan pula di dalam kitab ini untuk menggunakannya bertaharah, tapi dilarang untuk makan atau minum darinya. Dan kitab ini, yaitu kitab Fiqh Muyassar, ini berasal dari Mekah ulamanya. Dan di mana para ulama ini lebih banyak mengikuti ke mazhab Hanafi ataupun Hambali. Dan di mana hukum-hukumnya ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang kita ikuti. Mazhab Syafi'i yang kita ikuti. Maka mungkin di sini banyak sekali perbedaan yang membuat kita sedih sekali bingung. Maka yang kita harus perhatikan di sini, ini yang lebih banyak diikuti dalam kitab ini adalah mazhab Hanafi dan Hambaliyah, bukan mazhab Syafi'iyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta'a qawlan wa fi'lan fataqabbalu dari wasma'u li. Sallallahu alaihi wa sallam bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu alaina futul arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.